Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 118. Waktu telah menginjak di siang hari. Saat para karyawan telah bersiap akan istirahat. Rena, yang saat ini bersama Niken, ada di perusahaan lain. Si Rena itu belum mengetahui jika ada nama Ririn, seseorang yang kemarin pernah ia temui, ada pula di tempat ini. Si Niken pun tak cerita tentang hal itu. Mereka hanya fokus bicara masalah pekerjaan dan semua hal yang menyangkut tentang peristiwa penipuan yang dilakukan oleh bosnya Niken sebelumnya. Cerita itu ia uraikan dengan sedalam-dalamnya, sejelas-jelasnya. Si Rena yang ada di kantin itu nampak menyimak dengan serius, apalagi saat waktu Niken bilang dan mengingat dirinya sendiri bahwasannya ia pernah mewawancarai Kenshin. Niken itu berkata pada Rena, "Hei Sai, kamu tahu kagak? Saat dia masuk kerja di sini, waktu melamar cleaning service, itu gua yang interview." Niken bercerita pada Rena dengan penuh perasaan. Lalu ia berucap, "Lo tahu Ren, saat gua ingat wawancara itu lagi, rasanya malu banget gitu. Soalnya di waktu itu, ceritanya kan dia bawa HP jadul nih, yang tiba-tiba suaranya bunyi. Hingga membuat kita semua jadi melihatnya." Singkat cerita, teman-teman langsung meledeknya. Gua waktu itu sampai bilang, "Mas HP-nya kok gini? Ini kan handphone udah lama. Masa HP kayak gini bisa dibuat internet? Gimana nih, mau kirim stiker love-love gitu ke ceweknya? Kan kagak bisa gitu." Terus gua bilang lagi, "Ren, gini aja, kalau ntar masnya gajian dari sini, sisanya ditabung ya, buat beli HP baru." Padahal waktu itu, gajiannya sendiri, gue kasih gak sampai 1 juta. Tapi aneh juga ya kok dia mau aja menerima keputusan itu. Serasa meyakinkan banget, mirip benar cowok itu dengan orang yang tak punya. Tak hanya itu, Niken pun bercerita lagi. Sedang si Rena masih menyimaknya sambil meminum segelas teh yang ada di meja. Ketika Niken bilang tentang sebuah handphone, si Rena tiba-tiba jadi teringat kembali saat pertama kali ia bertemu Kenshin. Namun, hal itu belum ia ungkapkan ke temannya. Kemudian, Niken melanjutkan, "Itu Ren, ada lagi. Kalau diingat-ingat sampai sekarang, teman-teman kerja yang ada di ruang tadi, sampai kini, masih membahasnya di kantor. Lo tahu gak ini gua ceritain hal yang sesungguhnya. Aduh gak bisa dibayangin nih. Jika adegan ini ada di sebuah film, pasti jadi skin yang menarik. Itu Ren, saat Kenshin masuk di ruang kerja, yang kamu duduk di tempat itu tadi. Kan dia, hari itu jadwalnya kerja bersihin ruangan aku. Setelah ia melakukannya, sebenarnya telah selesai. Namun, gue malah suruh dia yang berlebih bersihin debu kotoran yang ada di belakang lemari dan kolong-kolong meja kerja teman yang lain. Hal itu, kalau diingat lagi, serasa jahat banget kita ini." Si Dewik tadi, saat itu, malah bicara. Dia bilang ke gua, juga ke teman-teman lain. Friends, katanya, anak pemilik baru dari perusahaan ini, seorang laki-laki yang cakep. Ini di antara kalian, ada yang mau gaya jadi menantunya bos baru. Lalu Dewik itu malah tanya ke gua, "Hei Niken, sama lu aja, kan lu bisa langsung kayak gitu." Si Rena yang mendengar itu langsung tersetrum jadinya ketika ucapan itu keluar begitu saja dari temannya. Niken kemudian melanjutkan bicaranya sambil ia juga meminum segelas teh. Lalu ia bilang, "Hei Ren, coba aja lu bayangin, ternyata cowok yang sedang kita omongin saat itu, dirinya yang kerja cleaning service
Ada di antara kita semua. Apa kagak malu kita ini, jika bertemu dia? Waktu kemarin saja, saat kamu mengajak aku ke rumahnya. Gua ini, setengah mati menahan malu. Lalu, si Rena itu menyela. Ia pun bicara, loh, siapa tahu aja, si Niken temanku ini. Entar beneran, menjadi, menantunya bos baru. Sambil tersenyum dan tertawa, si Rena, menggoda Niken. Sementara, di lain tempat, ada di sebuah perusahaan pula. Setelah menemui salah satu kliennya, Yudis si pengusaha muda, kini sudah bersama temannya. Di waktu itu, handphonenya berbunyi. Tanda pesan telah masuk. Rupanya teman ceweknya tadi, yang mengirim sesuatu. Segera saja dibuka, apa isinya itu. Yudis pun melihat, membaca, sebuah foto, beserta informasinya. Teman yang mengirim pesan itu menulis, "Hey Yud, ini lo, dia orangnya. Cleaning service yang lu cari. Ini dia, bener kerja di sini. Tadi, dia lagi duduk di tempat parkir. Apa perlu nih, gua eksekusi sendiri. Sekarang juga, hei. Teman ceweknya, yang menulis itu, menginfokan ke Yudis. Dengan percaya diri, setelah pesannya terkirim, kedua wanita itu pun, melangkah masuk ke kantor utama, untuk mengikuti meeting bersama. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri.